Tes, tes, tes. Minta digedein dong sedikit ini. Halo, halo, halo. Ya, oke, udah, oke. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Shalom. Sehat ya semuanya, puji Tuhan, bersyukur. Ya, baiklah kita akan buka kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian suci, suci, suci. Baiklah kita bangkit berdiri. Bapak Ibu serta saudara sekalian, Opa Oma, kebaktian kita dalam Minggu Prapaskah yang ke-6 yang sering juga disebut sebagai Minggu Palmarum atau Minggu Sengsara, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sejahtera bagi Bapak Ibu yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk. Adapun nas pembuka terambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sebelumnya masuk dalam doa pembukaan dengan pujian Tuhan Yesus setia. Dalam segala susahku
Tuhan Yesus saja yang setia, Bapa yang di Berusia surga yang tetap penuh ceria, dengan Betalia. rahmat, Berusia yang selalu tetap baru ceria. setiap pagi bagi Berusia kami. tetap ceria, Kami Betalia. mengucap syukur Tuhan, Berusia tetap karena ceria. Engkau sungguh amat Berusia baik tetap bagi kami. ceria. Kami Betalia dipelihara oleh kedua berusia tangan tetap Tuhan. ceria. Kami Betalia boleh beribadah berusia pada tetap pagi hari ceria. ini dengan Berusia tetap tubuh yang ceria. sehat, Betalia sukacita, berusia damai tetap ceria. sejahtera yang daripada Bapa di surga. Terima Berusia kasih Tuhan untuk kesempatan yang sangat indah pada pagi hari ini. Kami juga Tuhan berdoa khususnya bagi mereka yang belum sempat datang ke tempat ini, namun mereka juga diberikan oleh Tuhan kekuatan kesehatan, dan mereka juga boleh mengikuti ibadah ini melalui Zoom. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Amin. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan pujian yang berikutnya, yaitu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kita nyanyikan 2 kali. Ku tak dapat jalan sendiri.
kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Memasuki Prapaskah minggu terakhir, kita akan mengenang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita akan menyanyikan satu pujian, pada kaki salibmu. Setelah itu kita akan masuk dalam doa pengampunan. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua saja. Air
berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan sungguh amat baik bagi kami. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang membuat kami bebas dari segala penderitaan, dari segala dosa kami, yang Tuhan sudah memikulnya semua bagi kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau bagi kami. Dan biarlah kami juga Tuhan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan menerima bagian dari kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Lina. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kami, boleh memberikan kepada kami juga pengertian, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan satu pujian, katakan Yesus terbesar. Setelah itu saya serahkan pada Pendeta Lina. Katakan Yesus terbesar. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pengampun, yang mengasihi setiap kami dengan begitu limpahnya. Kembali kami datang kepadamu, kami menyiapkan hati untuk bisa mendengar firman-Mu dibacakan dan diuraikan kebenarannya bagi setiap kami. Kami rindu kami boleh semakin mengenal Tuhan. Dan kami rindu Tuhan tolong kami supaya kami semakin mengasihi Tuhan. Bukan hanya ikut-ikutan, tapi kami boleh mengasihi Tuhan karena kami mengenal Tuhan. Dan kami merasakan kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kami. Karena itu Bapa, kami rindu Tuhan boleh berfirman dan menolong kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami juga boleh mengalami perubahan dan pembaruan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini, mohon Tuhan yang boleh memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang menjadi alat di tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya baik Bapak Ibu, Oma, hari ini kita akan baca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal 22 ya, Bapak Ibu, Pak Oma, nanti kan lihat di Alkitabnya ya. Saya bacain, tapi mungkin yang saya baca sedikit berbeda ya.
Kenapa? Karena saya lagi mau perkenalkan juga kepada Bapak Ibu, Opo Oma. Ini ada Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru edisi kedua ya. Yang Bapak Ibu pegang itu edisi yang pertama ya. Ini yang sudah lebih disempurnakan lagi, jadi kalimatnya katanya sih lebih enak ya. Nanti lihat di Alkitabnya, saya bacakan yang versi ini ya. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya firman Tuhan. Lukas 22 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 rasul. Yudas pun pergi kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Lalu kita lanjutkan ayat 47. Ya, kita lanjutkan di ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-53. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Seorang dari ke-12 rasul yang bernama Yudas berjalan di depan mereka dan mendekati Yesus untuk menciumnya. Kata Yesus kepadanya, "Yudas, dengan ciumankah engkau menyerahkan anak manusia?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Lalu seorang dari mereka menyerang hamba imam besar dan memotong telinga kanannya. Namun Yesus berkata, "Hentikan." Lalu ia menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepada kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, "Sangkamu aku ini Ya udah ini penyamun, benar. sehingga Udah kamu jangan datang korek-korek lengkap lagi, dengan hilang. pedang dan pentung. Padahal tiap hari aku Bagus, ada suaranya di kecil, tengah-tengah enggak. kamu di bait Allah, dan kamu tidak Nggak usah menangkap digedein. aku. Namun inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Oh, Sampai ini sekian pertanyaan apa bacaan coba kamu firman bacain? Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah Itu dan benar. yang melakukannya dalam hidup kita. Hosana. Itu apa nama? Apa itu 3 biji? Hosana, Hosana, Oh, Hosana. iya benar udah nggak usah opening lagi nanti hilang. Ini benar Talina. Itu popokan di atas. Hari ini kita masuk di Minggu Prapaskah yang ke-6 ya. Artinya sudah semakin dekat saatnya kita menyambut Paskah. Kapan Paskahnya? Kapan Bapak Ibu? Paskahnya kapan? Tanggal 9 ya, 1 minggu lagi ya. 7 hari lagi sebelum Paskah ya. Kita menyambut masa itu dengan masa Prapaskah ya. Dan hari ini seperti tadi saya bilang, bisa dirayakan dalam 2 bentuk ya. Yang pertama bentuknya adalah disebut Minggu Palem ya. Biasanya pakai daun palem digini-giniin gitu ya. Nah tapi kalau pakai daun palem, bacaannya itu Yesus dielu-elukan Luka waktu dia ini. masuk ke Yerusalem ya. Tapi hari ini kita tidak bahas tentang Yesus dielu-elukannya ya.
Tapi kita bahasnya tentang apa? Tentang minggu ini adalah minggu sengsara. Ya, minggu yang begitu dekat dengan penderitaannya Yesus. Dan kepada kita hari ini dikatakan ada satu penderitaan yang diungkapkan oleh Alkitab, yaitu menderita karena dihianati. Wah, ini sakitnya gimana nih? Waduh, luar biasa ya. Bahkan banyak orang mungkin ada yang bilang apa? Wah, sakit di badan, sakit gitu ya. Karena sesuatu yang benar-benar menyakitkan tubuh kita ini kadang-kadang nggak seberapa jika dibandingkan dengan sakitnya hati katanya ya, karena Nggak bisa lempeng ya. dikhianati. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengkhianatan? Orang dikatakan berkhianat, Nggak bisa berdiri ya. perilakunya gimana? Di depan kita, wah baik jadi teman, Kalau kita kayak gini mah. tapi Kalau berdiri kok nggak bisa. nusuk dari belakang gitu ya, bisa nusuk dari belakang. Nah, kalau kita rasanya dihianati tadi bilang luar biasa, Udah mau habis nih. Ada apa kok nggak? sakit hatinya luar biasa. Nah, biasanya kita tahu nggak orang-orang yang akan mengkhianati kita? Nggak tahu. Kalau tahu mah ditemenin nggak? Nggak mau Ya, lah ya. Kalau iya. tahu nih bakal mengkhianati saya, ini orang ini bakal, aduh kayaknya tipe-tipe pengkhianat nih gitu ya. Bisa nyerang kita dari belakang nih, bisa bikin kita susah nih. Jangan, pasti kita bilang apa? Jangan mau temenin gitu ya. Jangan dekat-dekat gitu, nggak mau kayak Ini gitu, enak pendekar. aja gitu kan. Kalau kita Saling. tahu. Tapi kan kita mah nggak tahu ya. Aja pegangin. Nah, maka kita nggak bisa Ganjel aja pakai itu. berjaga-jaga seperti itu. Kita nggak bisa. Ya, kita harus Iya. berteman dengan semua orang gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Nah, uniknya dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus tahu nggak akan ada yang mengkhianati dia. Gitu. Yesus tahu, ya. Yesus tahu. Dan gimana sikap Yesus terhadap orang yang akan mengkhianati dia? Biasa aja. Dia tetap memperlakukan Yudas itu sama seperti murid-murid lainnya. Waktu makan perjamuan malam, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan di situ Yohanes bilang dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Ya kan? Tapi kemudian apa yang dia lakukan? Semua murid dibasuh kakinya. Ini mah dia juga Ada nih cuma yang dia bilang, dengar ya, suara tahu kan, pendeta. Yudas yang akan menjual Kali ini dia. udah pernah Tahu kemarin. nggak Petrus akan menyangkal dia? Dia tahu juga Petrus akan menyangkal dia gitu ya. Sana Tahu kalau nggak kalian murid-murid yang orang lain tuh akan lari Pernah kucar Namanya kacir. siapa? boy Ya. popo Dia tahu kadong. juga gitu kan. namanya Dan siapa? kita bilang nih ya, ini kita nanti akan mengalami penderitaan, Nama. akan Nama ada kesusahan siapa? yang besar. Hmm. Orang-orang yang dekat Pandai dengan kali, nah. kita tahu apa yang akan mereka lakukan sama kita. Tuh di atas popo ya. Terus mereka akan lari, mereka akan jual kita, mereka akan mengkhianati kita gitu ya. Gimana kira-kira kita akan menghadapi orang-orang itu? Kalau kita punya pengetahuan. Wah, kita mungkin tuh akan marah-marah ya. Ada yang deket-deket, boro-boro mau membasuh kakinya. Ibu Dia kemana? bilang, kamu yang akan menyerahkan saya gitu ya. Kamu akan mengkhianati saya, kamu akan kabur gitu. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Kita kalau punya pengetahuan, kita pasti akan bertindak, ya kan? Pasti kita nggak senang, pasti kita marah, pasti kita akan berlaku berbeda. Kenapa? Kenapa kita harus baik sama orang-orang yang mau jahat sama kita? Tapi itulah kita, manusia. Itu sebabnya Tuhan gak kasih kita punya pengetahuan ya. Yang bisa kita lihat, ya yang kelihatan aja. Yang di dalam hati dan dalam pikiran orang, kita gak bisa lihat. Supaya hidup kita lebih santai.
Coba kalau kita tahu, ya, nggak jadi menikah, gitu kan? Kenapa? Oh kita tahu ini suaminya, oh begini, oh ini istrinya begini gitu kan? Nanti bakal begini, bakal begitu. Wah nggak jadi. Oh punya temen. Wah setiap orang punya kelemahannya kan? Temen yang paling baik sekalipun pernah nggak menyakiti kita? Iya, nggak ada yang sama sekali perfect, sempurna, dia nggak pernah menyakiti, nggak pernah mengecewakan, nggak ada. Untung kita nggak tahu, gitu kan? Taunya ya waktu ya menghadapi selangkah, nggak dikasih tahu dari awal gitu ya, nggak punya pengetahuan seperti Tuhan. Nah, kenapa? Karena Tuhan tahu kita nggak kuat menanggungnya. Tapi di sini kita lihat Tuhan Yesus tahu. Dan dia begitu luar biasa kasihnya. Sekalipun dia tahu, dia tetap mengasihi dengan utuh. Gimana rasanya ketika dia mencuci kaki orang yang akan mengkhianati dia? Gimana rasanya ketika dia mencuci kaki orang yang akan menyangkal dia? Gimana rasanya ketika dia membasuh kaki orang-orang yang dia tahu ini sebentar lagi akan meninggalkan dia sendirian di tengah-tengah penderitaan? Alkitab bilang dia tetap mengasihi mereka. Dia mengasihi mereka sejak semula dan dia tetap mengasihi mereka. Bahkan sesudah Petrus menyangkal Yesus, mata Petrus ketemu sama mata Tuhan. Pertemuan tatapan mata itu pertemuan tatapan mata yang justru membuat Petrus kemudian menangis dengan sedihnya. Dan itu bukan karena dia ditatap dengan penuh kebencian oleh Tuhan pastinya. Tatapan yang saya bayangkan itu tatapan yang meluluhkan hati, yang bikin hancur gitu ya. Waktu kita udah salah, kita tahu kita salah, kita tahu benar yang diomongin Tuhan dan kita sudah melakukannya. Terus kita melihat tatapan Tuhan, lalu menangis dengan sedihnya penuh dengan penyesalan. Pasti tatapan itu tatapan yang begitu penuh kasih, yang Tuhan berikan kepada kita. Dia dikhianati oleh orang yang makan bersama-sama dengan dia. Dia dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ada bersama-sama dengan dia. Bahkan orang-orang yang ketika dia masuk ke kota Yerusalem, melambaikan daun palem, menghamparkan jubah-jubah di jalanan. Mereka yang berkata, Hosana, Hosana. Ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terus langsung berbalik dan berkata, Iya Bu, enak ya. salibkan dia, salibkan dia. Rasa sakit itu sudah dimulai. Bukan ketika dia tergantung di atas kayu salib. Ketika dia mulai melihat bahwa setiap tindakan kasih, kebaikan, kemurahan, itu ternyata dibalasnya dengan sebuah pengkhianatan. Tapi Tuhan Yesus tidak berubah dalam mengasihi kita, mengasihi mereka murid-murid yang dia tahu mengkhianati dia. Mengasihi kita, ya, orang-orang yang juga mengkhianati Tuhan dengan cara kita sendiri. Ya. Dengan cara apa kita mengkhianati Tuhan? Kita bilang, "Iya, dengar, ngerti, tahu," gitu kan? Tapi kita kadang-kadang tidak mau melakukan seperti yang Tuhan mau. Kita juga mengkhianati Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita dengar yang dia ajarkan tapi kita tidak mau melakukan dalam hidup kita.
ya. Kita hanya taat, kita hanya patuh sebentar dan sesaat. Tapi dalam banyak hal kita kemudian bisa nggak taat, nggak patuh. Biasanya apa, Bapak Ibu? Wah, kalau ada teman-teman sekelompok ya, lagi di gereja, bisa hafal ayat, bisa melakukan, bisa ya. Kalau kesenggol sedikit enggak lah, kalau di gereja mah nggak marah lah ya. Ya, kalau di luar kesenggol sedikit, wah tuh Bu Yul langsung gitu ya, atau langsung apa? Gak punya mata gitu ya. Mungkin kita langsung ngomel gitu kan. Kalau kita tersinggung, wah, karena kan kalau kesenggol badan kadang-kadang kita masih ini, tapi kalau hatinya tersenggol gitu ya, tersinggung. Ada orang yang nyinggung kita, mungkin gak maksud, tapi kita tersinggung. Kita keselnya minta ampun. Kita mungkin akan ingat terus-terusan gitu ya. Kayaknya mungkin sampai mati saya ingat tuh gitu ya. Bahwa dia sudah menyinggung hati saya gitu kan. Saya gak mau maafin dia gitu. Mungkin balesnya enggak begini gitu ya. Tapi dalam hatinya menyimpan kebencian. Padahal kalau dalam gereja enggak benci, senyum gitu ya. Jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti kita mengkhianati Tuhan. Di depan Tuhan, kalau kita bilang Tuhan ada di gereja gitu ya. Terus kita lebih hidup benar di gereja. Tapi sebenarnya Tuhan ngelihat kita enggak? Waktu kita enggak ada di gereja. Waktu ada di rumah, waktu ketemu anak, mantu, cucu, orang-orang yang membantu kita gitu ya. Tuhan ada enggak? Ada. Jadi yuk kita tahu dikhianati itu sakit gitu ya. Nah, tapi kita suka sering mengkhianati. Iya. Enggak sengaja. Atau apa? Habis suasananya gitu ya. Habis kondisinya sih. Yudas juga mengkhianati Tuhan Yesus, ada kondisinya loh Bapak Ibu, Opa Oma ya. Kondisinya apa? Kondisinya itu begini. Yudas berpikir, ini kok Yesus lama banget ya bertindak ya. Kan dia adalah Mesias, juru selamat. Yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Ya, mereka pikirnya begitu tuh ya. Tapi kok Yesus nih santai-santai aja ya. Bukannya cepetan bentuk pasukan gitu kan. Bukannya cepetan siapin ini itu. Bukannya cepetan adain gerakan, gerilya dan sebagainya gitu ya. Ini kok kayaknya nyantai-nyantai aja, tenang-tenang aja. Ini udah semakin deket harinya gitu kan. Tapi kok gak ada tindakan apa-apa. Yudas berpikir mungkin kalau dia serahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi nanti akan memproses kepada orang-orang Romawi, lalu kemudian akan pecah sebuah perang yang besar. Dan kemudian Yesus akan tampil sebagai pahlawan perang yang akan memimpin bangsa Israel terus mengusir bangsa Romawi dari negeri mereka. Dia berpikirnya begitu. Jadi dia mengkhianati Yesus, dia menyerahkan Yesus kepada mereka supaya Yesus segera bertindak menunjukkan gerakannya, kuasanya, gitu ya. Sehingga dia nggak takut tuh menjual Yesus. Aku mau serahin dia, oke, kasih duit, gitu ya. Ada alasannya. Sama kayak kita juga mengkhianati Tuhan, kadang kita berasa ada alasannya. Ya Tuhan, habis kalau didiemin aja kayak begitu, aduh keterlaluan. Kita bilang ya kan, keterlaluan. Kalau saya tetap diam, keterlaluan, saya bisa diinjek-injek terus gitu kan. Jadi apa? Ya kalau saya kesenggol ya saya marah lah. Kalau saya tersinggung saya harus kasih hajaran lah sama dia gitu ya. Harus bales. Atau hal-hal yang seperti itu. Udah makan apa? Pikir
bahwa yang kita lakukan itu membuat hati Tuhan sedih. Kita hanya pikir apa? Jadi saya lagi nggak mau datang-datang Bisa anak dibalas, apa. gitu kan? Kita kayak itu. Kita itu Seperti sakit. Yudas, waktu dia mau mengkhianati Tuhan, dia nggak pikir panjang. Dia cuma pikirin Sakit. harapannya, keinginannya, Di sini dengan juga katanya. pikirannya sendiri. Sehingga dia nggak pikir panjang. Dia Ibu belum bertindak pulang. menyakiti Tuhan sedemikian rupa. Dan dia nggak peduli. Tapi hari ini kita bisa merasakan sesungguhnya apa yang Tuhan rasakan ketika dia mendapat sebuah pengkhianatan. Ketika pengkhianatan itu dilakukan oleh orang-orang yang begitu dekat, ya, bukan diserahkan oleh orang yang cuma ada di depan, di luar garis pertemanan, persahabatan, ya, tapi apa? Tapi dekat, sama-sama 3 tahun lamanya, pergi kemana-mana bareng-bareng, makan bareng-bareng, kumpul bareng, kerja bareng gitu ya. Tapi kemudian dia dikhianati, rasanya gimana? Sakit. Kalau kita nggak mau menyakiti hati Tuhan, kita harus berhenti mengkhianati Tuhan. Karena kita tahu dikhianati itu sakit rasanya, ya. Dan Tuhan merasakan sakit itu, iya. Tapi dari pihak Tuhan, Tuhan mau katakan kepada kita bahwa dia tetap mengasihi kita. Bahwa kasihnya kepada kita tidak berubah. Tapi bukan berarti itu Tuhan juga gak apa-apa kok bilang tetap sayang. Jadi gak apa-apa lah mengkhianati dia gitu ya. Tuhan seneng gak dengan sebuah pengkhianatan? Enggak lah. Dari sejak awal kan dia ngingetin. Ya kan? Jangan terlalu besar omong. Ya, harus tetap rendah hati. Kenapa? Karena kalau terlalu kebesaran nanti malah jatuh gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Tuhan terus mengingatkan. Kenapa? Karena dia memang tidak mau ada pengkhianatan. Dia mau kita mengikut dia dengan segenap hati. Dia mau kita mengikut dia dengan tulus hati. Setia sampai akhir. Itu yang Tuhan mau. Dan biarlah itu juga yang boleh kita tunjukkan dalam hidup kita. Sakit rasanya dikhianati. Karena itu jangan lakukan itu pada Tuhan. Ya, yuk kita lakukan apa yang baik. Yuk kita ikut Tuhan dengan setia. Yuk kita berlakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yuk kita mulai hidup dengan tidak munafik. Hanya di dalam gereja jadi anak Tuhan, di luar gereja juga harus tetap jadi anak Tuhan. Kalau dalam gereja kita begitu murah hati dan panjang sabar, di luar juga sama, ya. Yuk kita belajar. Belajar untuk apa? Untuk tidak mengkhianati kebenaran yang Tuhan ajarkan pada kita. Belajar untuk tidak mengkhianati Tuhan. Belajar untuk hidup dengan jujur dan tulus ikhlas di hadapan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita ya Bapak Ibu, Bapak Oma, selama beberapa hari ini sampai nanti hari Jumat kita akan melakukan kebaktian Jumat Agung. Kita akan kembali melihat dan mengingat peristiwa ketika Tuhan Yesus menanggung sakit yang begitu berat karena pengkhianatan kita, karena dosa-dosa kita. Semuanya dia pikul dengan setia. Dan dia tetap mengasihi kita. Dia benci dosa kita, tapi dia tetap mengasihi kita. Karena itu dia mau mati di atas kayu salib. Dia terima semua yang jahat yang kita lakukan. Tapi bukan berarti dia setuju sama kejahatan kita. Dia mau kita berbalik. Dia menatap setiap kita dengan tatapan penuh kasih. Dan dia berkata, balik, pulang.
jangan lanjutkan kesalahannya. Dan Tuhan bilang, dia tetap terima kita. Nah, karena itu biarlah kita diberi keberanian. Mungkin kita dulu pernah mengkhianati Tuhan. Mungkin dalam keseharian kita, beberapa waktu yang lalu kita juga pernah mengkhianati Tuhan dengan ketidaksetiaan kita, dengan ketidakbenaran yang kita lakukan. Tapi mari hari ini kita datang kembali kepada Tuhan. Kita katakan, ampuni saya Tuhan. Saya nggak akan menyakiti hati Tuhan lagi. Saya nggak akan mengkhianati Tuhan lagi. Tuhan tolong saya setia. Mari kita berteduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, sekalipun kami adalah orang-orang yang jahat, suka berkhianat kepada Tuhan, hidup dalam kemunafikan, karena kadang kami tahu apa yang benar dan kami hanya melakukan kebenaran ketika ada orang-orang yang melihatnya. Tetapi kami sering melakukan ketidakbenaran ketika tidak ada orang yang melihat kami. Tuhan, kami lupa bahwa Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Bapak, ampunilah kami. Tolong kami hari ini untuk bisa merasakan betapa sakitnya hati Tuhan ketika Tuhan melihat tiap-tiap pengkhianatan. Dan tolong kami untuk tidak lagi menyakiti hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Karena itu biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami bisa membalas kasih Tuhan. Kami tidak hanya menerima kasih Tuhan, tapi biarlah kami juga belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan. Oke. Ayat hafalannya hari ini kita mau ambil dari Filipi pasal yang kelima. Filipi 2 ya, salah. Filipi 2 ayat 5, bukan Filipi 5 ayat 2 ya. Ya. Filipi 2, kalau ayat 5 kalimatnya nggak gantung, sebenarnya ayat 5 bagus ya. Yuk kita baca Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi biarlah kita boleh belajar seperti Yesus ya. Boleh apa? Tetap mengasihi, tidak membalas pengkhianatan dengan kebencian ya, tapi rela merendahkan diri ya, tetap mengasihi. Filipi 2 ayat 5 ya, Bapak Ibu, Oma dicatat ya, nanti ayat hafalannya dibaca bareng-barengnya ya. Yuk baik. Terima kasih Pendeta Lina untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menambah dan menguatkan iman kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau mengajak menyanyikan satu pujian, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ini refnya aja pendek dan saya rasa bisa semua ya. Ada dalam darahnya, darah domba Allah. Ada dalam darahnya,
dengan pengakuan iman rasuli yang akan disampaikan oleh Pak Penatua. Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengikrarkan iman pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Adapun ayat pembimbingnya terambil dari doa syukur. Yuk, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk rekan kami, Ibu Tina Effendi, yang saat ini sakit, ada batu di empedunya. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan yang diperlukan dan dibutuhkan. Tuhan tolong Ibu Tina supaya bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, sehingga batu di empedu ini dapat dikeluarkan, dan Tuhan yang boleh meneguhkan dan menguatkan dia melewati rasa sakit yang dialaminya. Bapak, kami mau berdoa juga untuk Ibu Yulia yang saat ini sedang mengalami sakit pinggang. Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyebabnya dan segala kondisi yang ada. Kami mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan Ibu Yulia ya Tuhan. Kami mengingat rekan-rekan kami, mereka yang tidak bisa datang ke gereja karena usia mereka yang semakin lanjut dan karena kondisi kesehatan mereka yang menurun. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang melihat dan melawat setiap mereka. Di tengah-tengah segala keterbatasan mereka, biarlah Tuhan sendiri yang berkenan hadir, menjamah mereka, menguatkan iman mereka. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk pendamping kami melayani di Betaria, Ibu Yinatia yang kemarin berulang tahun. Kami bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan dalam hidupnya, dan dia hari ini akan menjalani mengingat satu peristiwa di mana dia sudah menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Biarlah Tuhan tugas itu boleh dikerjakan dan boleh mencapai usia untuk dia bisa pensiun. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama ini, dan Tuhan tetap memberkati dia dalam setiap pekerjaan pelayanan yang masih Tuhan akan percayakan kepadanya. Kami serahkan keluarganya, kami serahkan juga hidupnya, biar Tuhan yang boleh terus memimpin dan menuntun. Juga setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, mungkin ada di antara kami yang datang dengan masalah-masalah. Ada di antara kami yang sedang bergumul dengan masalah-masalah di rumah kami Tuhan, berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan masalah relasi kami dengan anak, menantu, cucu, ataupun juga dengan orang-orang yang lain. Tuhan, kami mohon Engkau beri kami pertolongan yang kami perlukan. Kau teguhkan dan Kau kuatkan kami. Tuhan, mungkin ada juga di antara kami yang sedang bergumul, berdoa untuk pekerjaan atau usaha yang sedang dikerjakan oleh anak-anak kami. Biarlah Engkau juga kiranya yang boleh menopang, sehingga semuanya itu bisa dibuat Tuhan berhasil. Dan Tuhan sendiri yang boleh memberkati anak cucu cicit kami Tuhan, sehingga mereka boleh hidup dalam damai sejahtera. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
untuk segala perilaku para elit politik hari ini. Tuhan, kami rindu biarlah kebenaran Tuhan tetap Tuhan nyatakan. Biarlah apa yang salah tetap dinyatakan salah, dan apa yang benar boleh sungguh semakin terlihat kebenarannya. Dan Tuhan, kami rindu Engkau tetap memberikan kepada kami para pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mau berjalan dalam kebenaran, yang boleh memimpin bangsa kami dalam damai sejahtera. Karena itu kami serahkan untuk rencana pemilu tahun yang akan datang, biar Tuhan juga yang tetap memimpin, menyertai dan memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap kami yang minggu depan waktu hari Paskah, kami juga ingin mengundang orang-orang lain Tuhan yang belum kenal Tuhan, entahkah itu pasangan kami, ataukah teman kami, atau anggota keluarga kami yang lain. Biarlah Tuhan juga tolong kami, supaya kami bisa mengajak mereka datang, dan Tuhan yang menangkap mereka. Tuhan yang kiranya berkenan diperjumpakan secara pribadi dengan mereka, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan, dan juga hatinya tersentuh untuk bisa mengikut Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan yang membukakan jalan bagi setiap mereka, dan berikan keberanian kepada kami untuk mengajak mereka datang kepadamu. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Seluruh doa permohonan kami naikkan kepadamu, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, kita masuk dalam persembahan syukur. Adapun ayat pembimbingnya terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Karunia baik.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pelihara dan lindungi kami semua, sehingga kami dapat hadir di sini. Tuhan sudah pelihara memberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan juga sudah memberkati anak-anak-Mu yang dapat hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan juga atas firman-Mu yang begitu baik, yang mengajarkan kepada kami untuk tetap setia dan belajar untuk tetap menjalankan ibadah kami dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Jangan suka melanggar apa yang Tuhan sudah ajarkan. Jangan kita berkhianat kepada Tuhan, tetapi kita harus tetap setia menjalani ibadah ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan Pendeta Lina yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan begitu indah. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kami tambah hari, tambah mengerti akan firman. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan untuk Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati bagi anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan ini. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat gereja kami di sini. Berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, supaya nama Tuhan tambah hari tambah dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silahkan duduk, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita akan tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Di Bukit Yang Jauh, Tempat Kayu Salib. Kita nyanyikan bait ke-1, kedua, dan yang ketiga baru kita berdiri. Aku
serta saudara sekalian, kita akan terus menjunjung salib itu. Mungkin tidak secara harafiah, kemana-mana bawa-bawa salib. Tapi kita boleh kemana-mana menyalibkan keinginan diri kita, dan kita mau tunduk di hadapan Allah. Sehingga kita bisa terus memuliakan Dia dalam hidup kita. Dan biarlah kita boleh pulang dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita, serta pembaruan dari Roh Kudus yang terus mengajar kita, mengingatkan kita, dan menuntun kita dalam kebenaran. Kiranya terus mengiringi langkah kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dia dapati kita tidak bercacat celah di hadapannya dan memuliakan Dia. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, kita saat teduh sejenak. Amin. Ya. Selamat hari Minggu, ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat hari Minggu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Warta lisan minggu ini sebagai berikut. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada pembicara Pendeta Lima, sehingga firman ditaburkan boleh kami pahami dan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ucapan terima kasih juga kepada penetua Boy Simon yang telah melayani ya, di Betaria. Ya, mungkin termasuk akselerasi ya Boy Simon ya. Ya, karena 2 minggu yang lalu masih jadi liturgus, sekarang udah jadi penetua ya. Ya, terus yang ketiga, ucapan terima kasih kepada liturgus kita Ibu Varianti yang telah melayani di Betaria, dan juga konsumsinya Bu Varianti, terima kasih atas berkatnya, Tuhan berkati Ibu. Lalu Pasca Betaria itu adalah minggu depan ya, minggu depan 9 April jam 9. Tempatnya adalah ruang serbaguna atau ruang KR ya, ruang yang sebelah itu ya, yang besar. Lalu pembicara adalah Pendeta Nur Hayati Girsang dari Gunung Sari ya. Kemudian temanya adalah Yesusku seumur hidup, sedangkan liturgosnya Penetua Doni Gatot. Diadakan lomba Paskah, yaitu dari ayat Yohanes 11:25. Boleh saya bacakan ya. Jadi di Yohanes 11:25, di mana tiap kelompok mempersembahkan dalam bentuk puisi, nyanyian ataupun drama singkat dengan durasi 2 menit. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai nyanyian. Nyanyian kan ada kriterianya orisinil. Memang kita nggak mungkin ya bikin orisinil bukan jiplakan. Jadi kalau bisa bikin orisinil lebih bagus, kalau enggak mungkin nilainya berkurang ya. Kalau nilainya berkurang maka nyanyian tersebut, dan baiknya juga apabila lagunya telah dipilih itu dikirim ke Bapak Yosep supaya bisa diiringin dengan organisnya, bisa diiringin pada nanti lombanya tanggal 9 itu. Jadi yang telah pilih lagunya dikirim ke Pak Yosep hari Rabu paling lambat, sehingga pada tanggal 9 April dapat dinyanyikan sambil diiringin lagu oleh organis dari Pak Yosep.
Kemudian yang kelima, Jumat Agung Perjamuan Kudus, yaitu Jumat 7 April. Dipakai di ruang serbaguna juga, di ruang Betaria ada. Jadi kebaktian adalah digabung dengan kebaktian umum 2 ya. Jadi kebaktian umum 2, Betaria tidak ada kebaktian, digabung dengan kebaktian umum 2. Bagi yang membawa celengan ya, tadi ada beberapa orang yang menanyakan, jadi sebagai tekad kita untuk puasa, yang membawa celengan dapat dikumpulkan pada saat Paskah tanggal 9 April ya. Lalu hari ini telah dibagikan kartu ya, kartu jemaat Betaria yang lama, tadi saya hitung ada 22. Jadi mereka yang belum dapat nanti didata akan dibuatkan pada kesempatan yang akan datang. Kemudian juga hari ini ada jemaat baru ya, jemaat baru ya berarti yang hadir di Betaria setelah bulan Desember ya, karena waktu raker kita udah tentukan kelompok, yaitu yang datang pada bulan Januari sampai saat ini. Kalau bisa berdiri, Bapak Ibu, ada yang jemaat baru berdiri di tempat, nanti penutua susin yang akan membagikan. Jadi yang ikut di Betaria mulai dari Januari sampai sekarang berdiri di tempat ya, berdiri di bangku masing-masing, berdiri di bangku masing-masing. Nanti Pak Susin yang akan membagikan. Nanti Pak Susin yang akan membagikan kartunya. Silakan berdiri di tempat masing-masing, Bapak Ibu. Pak Susin bisa tolong bagikan? Iya, yang satu orang satu. Kemudian tanggal 9 April, minggu kedua biasanya ada cek kesehatan. Berhubung dengan perayaan Paskah, jadi cek kesehatan kita bulan ini kita tiadakan ya. Cek kesehatan ditiadakan. Lalu pada saat pulang jemaat yang belum punya PIN, jemaat yang belum mempunyai PIN Betaria, akan dibagikan nanti oleh Pak Susin ya. Itu aja warta lisan hari ini. Terima kasih. Silakan Bu Feli. Selamat pagi Opa Oma. Apa kabar semuanya? Aduh, iya ada. Itu apa yang angkat tangan tadi siapa tuh? Apa angkat tangan tuh Pak Susin? Tolong di belakang sana ada. Oke, secara cepat saja saya ingin memperkenalkan ada anggota baru pertama kali hadir di sini. Ya, pertama saya mau undang II-nya Ci Okta, Ibu Okta, boleh nggak ke depan Ibu? Ya, yuk ke depan Bu. Oke. Nah, terus satu lagi ada Ibu Eni ya. Ibu Eni, yuk silakan maju Bu. Nah, oke maju Bu, sini Bu. Saya perkenalkan, ya. Nah, ini sebentar ya, Oma Opa ya, tenang dulu ya. Ini silakan Bu, naik Bu. Jadi ini masih saudara sama Pak Irwan ya? Iya. Iya. Saya saudara sama maminya Okta. Oke, ini Pak Irwan kenal gak? Namanya siapa? Bu? Nama saya Xiao Sui Hua. Dipanggilnya apa? Asui. Oh, ini Ibu Asui ya. Ibu Asui dari kelompok tentara mana ini? Ya, tentara ini ya. Iya, umur berapa Ibu? 72. Tuh 72 masih sehat ya. Oke. Ininya nggak sehat. Sehat. Untuk umur 72 segini mas sehat. Iya. Anaknya berapa Ibu? Nggak punya anak. Oh, nggak punya anak. Ya udah nanti saya kasih anak deh. Banyak anak sekolah minggu ya. Iya. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu
untuk Ibu Aswi. Ya, silakan. Yuk. Yuk, sini ya. Sekarang Ibu Eni sini. Yuk, Ibu Eni. Ibu Eni tadinya di atas ya, kebaktian. dulu. Oh, dulu. Sekarang udah balik lagi ya. Kan 3 tahun nggak boleh. Oh, boleh ya. Pernah ke situ pada berbuka. Ibu Eni umur berapa? 68. 68. Oh, aduh si monyet. Ibu Eni umur 68 ya. Anaknya berapa, Bu? Anaknya saya 3, 3, cucu? kambing 1 jadi 4. Oh, 4. Oh, cucunya berapa? Cucunya 5. 5. Wah, banyak mesti Anak dikasih satu ke. udah nggak ada. Udah Yang dikasih anak ke yang Ibu 4 nggak Aswi ya. Oke ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Eni. Ya, umur 68 ya. Oke, selamat datang di Betaria ya. Nah, ini saya mau perkenalkan, sebetulnya ini sih udah orang lama banget ya. Lama banget ini ya. Udah banget. Cuman sekarang rupanya tertarik dengan oma-oma dan opa yang ganteng dan cakep-cakep ya. Ini coba kenalkan dulu nih, siapa nih? Ciluk Bah. Nama saya Caicu. Nah, udah kenal kan? Ibu Caicu ini loh, umur berapa, Bu? 2 bulan lagi 59. Oh, 2 bulan lagi menjelang lansia ya. Dia sudah tertarik ke sini ya. Oke, udah berapa kali ke sini? Jadi ini yang ketiga. Udah ketiga baru dikenalin sekarang. Minta maaf ya. Oke, ada anak gak? Tidak beranak, tidak bersuami. Oke, tetap cantik ya. Tetap kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Caicu. Nah, kalau ini saya kenal banget nih. Ya, ini pasti oma opa juga tahu nih. Ayo buka dulu dong maskernya. Nah, ini ibu siapa? Saya Lim Kinyo. Panggilannya? Kin aja Kin. Ibu Kin ini mamanya teman saya, teman pelayanan saya nyanyi ya. Jadi udah lama kebaktian di atas ya, Ibu Kin ya. 42 tahun. 42 tahun. Ya elah, banyak lama bener. Bu Kin, ini udah berapa kali ke sini? Ini yang kedua. Oh, udah kedua. Kenapa kepengen ke sini, Bu Kin? Pengen Lebih cocok nih. Enggak tahu, pengen lihat aja. Oh, pengen lihat nih gimana Opa Oma? Cakep nggak? Cantik. Semangat ya. Oke, kita anaknya berapa, Bu? Oh, anaknya 2, yaitu teman-teman saya semua tuh ya. Cucu 1, nanti dapat lagi ya Bu ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Kin. Oke. Ya. Ada lagi yang belum saya perkenalkan? Ada lagi? Oke, semuanya sudah ya. Sebelum saya masuk ke acara hafal ayat hafalan, tuh semuanya tenang. Paskah kapan? Semuanya datang ya. Dan jangan lupa bawa teman-teman yang sudah kita doakan. Keluarga, anak ya, menantu, besan, semua kita undang untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Paskah ya. Jangan lupa ajak mereka ya. Terus yang kedua, yang penting juga ya, Opa Oma coba tolong dilihat. Biasanya Pak Rencong itu temennya Pak Amin selalu datang berdampingan. Tapi udah 2 minggu nggak datang ya Pak Rencong ya. Coba kita doakan ya Pak Amin, nanti kita cari tahu kenapa. Tapi Opa Oma saya titip supaya Pak Amin didoakan. Kemudian ada Ibu Meli yang udah lama nggak datang. Itu teman-temannya Ibu Mecin sama Ibu Mariati. Kemudian yang ketiga, tolong ya, dengarkan. Kita belajar untuk berbagi dan berdoa. Kemudian kita doakan juga untuk Ibu, pasti ingat sama Ibu Aster nggak? Nah, Ibu Aster ini udah 3 tahun nggak datang ke gereja. Karena kakinya ada masalah. Kita doakan ya. Terus yang keempat, Ibu Hayati, kenal nggak Ibu Hayati? Ibu Hayati kelompok Naomi ya. Nah, mungkin ada kesulitan